Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 7 Juli 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Pribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Kepulauan Riau bersama Polresta Tanjung Pinang menggelar konferensi pers ungkap kasus mafia tanah. Sebanyak 115 putra-putri terbaik Sulawesi Tengah dinyatakan lulus terpilih sebagai calon anggota Polri tahun anggaran 2025. Kepala Operasi Madagoraya menunjukkan dedikasinya dalam misi kemanusiaan di momen Hari Bayangkara ke-79. Yaitu peletakan batu pertama pembangunan SD dan SMP satu atap. Di informasi pertama, pemirsa Polda Kepulauan Riau bersama Polresta Tanjung Pinang menggelar konferensi pers ungkap kasus mafia tanah pada Kamis 3 Juli 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Lancang Kuning Polda Kepulauan Riau. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polda Kepulauan Riau dalam memberantas tindak pidana pertanahan yang merugikan masyarakat luas. Hadir dalam kegiatan ini Kapolda Kepulauan Riau Irjen Polisi Asep Safrudin, anggota Komisi 3 DPR RI Rizky Faisal, Kajati Kepri diwakilkan oleh Aspidum Kajati Kepulauan Riau, Kakanwil ATR BPN Provinsi Kepri BPK, Wali Kota Tanjung Pinang, Wakil Kepala BP Batam, serta Direskrimum Polda Kepulauan Riau, Kabid Propam Polda Kepulauan Riau, dan Kapolres Tanjung Pinang. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Polisi Asep Safrudin mengapresiasi keberhasilan jajaran Ditreskrimum Polda Kepulauan Riau dan Satreskrim Polresta Tanjung Pinang yang berhasil mengungkapkan kasus mafia tanah yang telah berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025. Kasus ini melibatkan pemalsuan sertifikat tanah, dokumen fiktif, hingga penipuan yang merugikan sedikitnya 247 korban dari wilayah Tanjung Pinang, Batam, dan Bintan. 7 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Modus para pelaku sangat terorganisir, mulai dari mengaku sebagai pejabat kementerian, menggunakan atribut palsu, mencetak sertifikat tidak sah, hingga membuat situs web tiruan yang menyerupai domain resmi pemerintah guna meyakinkan korban. Pengungkapan terhadap para pelaku sebanyak 7 orang yang telah diamankan oleh jajaran Polda Kepri dari Polres Tanjung Pinang dan Polda Kepri sendiri dari Direktorat Kriminal Umum. Kemudian objek yang dipalsukan adalah sertifikat dan objek lahannya itu tersebar di beberapa wilayah. Maka hari ini hadir di hadapan kita semua ada Pak Wali Kota Tanjung Pinang, Ibu Wakil Kepala BP Batam hadir di sini karena memang objek lahannya itu berada di wilayah Tanjung Pinang mayoritas, kemudian Bintan, ada lagi di Batam. Karena itu belum hadir, ingin menyaksikan bahwa hari ini kami dari jajaran kepolisian berhasil melakukan pengungkapan kasus pemalsuan tersebut. Kemudian para pelaku bekerja itu dia tidak sendiri. Tadi sudah kita lihat bersama di dalam video pendek. Memang mereka adalah sebuah jaringan yang berperan masing-masing. Maksudnya jaringan ini masing-masing melakukan perannya. Ada yang berpura-pura menjadi petugas BPN, ada petugas ukur, sampai kepada yang mengaku Satgas Mafia Tanah. Oleh karena itu kami melakukan penangkapan terhadap para pelaku tersebut.
Total dokumen palsu yang berhasil diamankan meliputi 44 sertifikat tanah yang terdiri dari 10 elektronik dan 34 analog, 2 peta lokasi atas nama BP Batam, 12 faktur UWT, dan 2 dokumen berkop BP Batam lainnya. Modus pelaku antara lain menjual tanah menggunakan sertifikat palsu seharga murah di Tanjung Pinang dan Bintan, serta membuat sertifikat elektronik palsu lengkap dengan barcode dan geolocation palsu di wilayah Batam. Adapun temuan data sementara terkait sertifikat palsu yang berhasil diamankan oleh penyidik Satgas Anti Mafia Tanah, yakni di wilayah Kota Tanjung Pinang ditemukan sebanyak 17 sertifikat analog, di Kabupaten Bintan ditemukan 14 sertifikat analog dan 3 sertifikat elektronik, serta di Kota Batam ditemukan 3 sertifikat analog dan 8 sertifikat elektronik. Jumlah ini masih dapat bertambah seiring penyidikan yang terus berjalan. Kakanwil ATR BPN mengimbau masyarakat agar melakukan pengecekan keaslian dokumen ke kantor pertanahan terdekat, serta memastikan semua proses dilakukan secara resmi dan transparan. Sertifikat tanah yang sah hanya ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota. Kapolda Kepulauan menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi mafia tanah di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau, dan masyarakat yang menjadi korban akan dikawal proses hukumnya sampai tuntas. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 tahun penjara. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, peredaran narkoba di Sumatera Utara kini semakin canggih dan kompleks. Tidak lagi dalam bentuk sabu atau pil, kini narkotika disusupkan ke dalam liquid vape dan zat sintetis New Psychoactive Substance atau NPS yang belum diatur dalam regulasi Indonesia. Bribtu Noviana, personil Humas Polda Sumatera Utara, akan memberikan informasi selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa TV Polri, melaporkan update berita terkini Polda Sumatera Utara. Polda Sumut ungkap 3.078 kasus narkoba, sita lebih dari 1,6 ton narkoba berbagai jenis sepanjang semester 1 2025. Polda Sumut kembali menunjukkan komitmen kuat dalam perang melawan narkoba. Sepanjang periode 1 Januari hingga 30 Juni 2025, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama jajaran berhasil mengungkap 3.078 kasus narkotika dengan total barang bukti lebih dari 1,6 ton narkoba berbagai jenis dan menangkap 3.970 tersangka. Berjuang ya memberantas narkoba malam, pagi, subuh. Saya lihat videonya, saya lihat banyak foto-fotonya, luar biasa puasnya. Ini adalah komitmen kita. Dan kami dibantu dengan BNN dan TNI. Ya. Komunikasi kami, ya, komitmen kami dengan TNI dan BNN sudah sangat kuat. Untuk itu sampaikan sekalian, tidak ada lagi tempat untuk peredaran narkoba di wilayah Sumut. Kapolda Sumut menyebut dari keseluruhan barang bukti yang diamankan, diperkirakan aparat telah menyelamatkan sekitar 7,2 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto menegaskan pengungkapan ini merupakan buah dari kerja keras yang konsisten dan sinergi lintas instansi. Polda Sumut bersama TNI, Kejatisu, dan Pengadilan Tinggi telah menyatakan komitmen bersama memberantas narkoba. Semua yang terlibat akan ditindak tegas. Saya Bribtu Noviana melaporkan dari Polda Sumatera Utara. Pemirsa, dalam rangka menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik, Polresta Cirebon menggelar razia terhadap parkir liar, anak jalanan, komunitas punk, serta gelandangan dan pengemis yang meresahkan masyarakat terutama di kawasan wisata. Operasi penertiban ini dilaksanakan di 2 titik strategis, yaitu perempatan lampu merah Weru dan area wisata Batik Trusmi, Kabupaten Cirebon, 2 lokasi yang kerap menjadi sorotan karena potensi gangguan ketertiban umum. Dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, kegiatan ini melibatkan sebanyak 23 personil gabungan dari Satsamapta, Lalu Lintas, Reskrim, Intelkam hingga Pamofit
Operasi ini juga mendapat dukungan dari jajaran Polsek Weru dan Polsek Pleret, serta dihadiri oleh Kabak Ops Kompol Sutarja. Dengan dilaksanakannya kegiatan penertiban ini diharapkan wisatawan yang datang ke Cirebon merasa nyaman dan dihargai, serta para pelaku parkir liar dan anak jalanan dapat beralih pekerjaan yang lebih layak melalui jalur pembinaan. Penertiban ini sekaligus menjadi momentum penting bentuk kepedulian terhadap masyarakat bawah yang kerap tersingkir dengan pendekatan pembinaan yang tidak semata-mata bersifat represif, melainkan memberikan jalan keluar yang konstruktif. Dari tim Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, jajaran Polresta Cirebon berhasil mengungkap 20 kasus tindak pidana. Petugas juga berhasil mengamankan 28 orang tersangka dari hasil pengungkapan seluruh kasus tindak pidana tersebut. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni mengatakan 20 kasus tindak pidana yang telah diungkap itu terdiri dari 6 kasus pencurian sepeda motor, 5 kasus pencurian dengan pemberatan, 2 kasus pengeroyokan, 1 kasus kepemilikan senjata tajam, 3 kasus penipuan dan penggelapan, 2 kasus kekerasan seksual, serta 1 kasus pencabulan. Polisi juga turut mengamankan sejumlah barang bukti dari hasil pengungkapan seluruh kasus tindak pidana tersebut. Dan hingga kini, seluruh tersangka dan barang bukti tersebut masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pengungkapan 20 kasus tindak pidana ini merupakan komitmen Polresta Cirebon dalam menekan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Cirebon untuk memberikan rasa aman kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga Polresta Cirebon tidak akan pernah berhenti memberantas tindak kriminal. Kami dari Polresta Cirebon akan menyampaikan pengungkapan kasus yang sudah dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polresta Cirebon beserta 27 polsek di bawahnya. Satuan Reserse Kriminal Polresta Cirebon mengungkap 20 perkara yang kami bagi menjadi 6 perkara kasus curanmor roda 2, kemudian 5 perkara kasus pencurian dengan pemberatan, kemudian 2 perkara pengeroyokan, kemudian 1 perkara sajam, 3 perkara penipuan penggelapan, 2 perkara terkait dengan kekerasan seksual, dan 1 perkara perbuatan cambul. 11 tersangka kasus curat dan curanmor dijerat pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan 1 tersangka kasus pencabulan dijerat pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 Yunto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda minimal 5 miliar rupiah. Dari tim Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Nasib naas dialami seorang bocah laki-laki yang mengalami kejang-kejang hebat dan terjebak kemacetan di ruas tol Ancol saat akan dilarikan ke rumah sakit oleh sang ibu. Beruntung 2 petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya yang ada di lokasi langsung memberikan pertolongan dengan membawa bocah tersebut ke rumah sakit sebelum kondisinya bertambah parah. Aksi heroik dengan membawa seorang bocah yang mengalami kejang-kejang hebat dilakukan oleh 2 orang petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya, yaitu Aibto Bagdo Purwanto dan Brigadir Nuhkit Pramudo. Keduanya langsung bergerak cepat menembus kemacetan di ruas tol Ancol Timur, Jakarta Utara demi membawa bocah malang tersebut ke rumah sakit. Pemberian pertolongan ini bermula saat petugas yang sedang menjalankan kegiatan off-ramp di ruas tol Ancol Timur didatangi sebuah kendaraan yang meminta pertolongan menuju rumah sakit untuk membawa putranya yang tengah mengalami kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, kedua petugas langsung membawa bocah laki-laki beserta orang tuanya ke Rumah Sakit Atma Jaya Pluit, Jakarta Utara. Menurut Kasat PJR di Telantas Polda Metro Jaya, bocah malang tersebut telah ditangani tim medis rumah sakit dan kini kondisinya sudah semakin membaik. Seorang pengemudi yang kemudian meminta pertolongan petugas PJR yang saat itu juga sedang melaksanakan pengaturan pagi hari di jalan tol, tepatnya di off-ramp Ancol Timur. Saat itu bapak-bapak kemudian menghampiri dalam keadaan yang sangat panik dan berteriak-teriak meminta tolong bahwa anaknya
kejang-kejang. Selanjutnya petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya, yaitu Bakdo dan Brigadir Nukit, kemudian melihat kondisi anak tersebut dan kemudian langsung mengantarkan anak dan juga pendamping, ya, 2 orang langsung menuju ke rumah sakit Atmajaya di Pluit. Selanjutnya terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter dan informasi selanjutnya bahwa kondisi anak tersebut sudah stabil dan boleh untuk dibawa kembali pulang oleh anak tersebut. Petugas mengimbau kepada para pengguna jalan tol yang mengalami keadaan darurat agar segera meminta bantuan kepada petugas PJR yang tengah berpatroli di jalan tol. Dari tim Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Poli TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.